Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد إخوتي وأخواتي, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kelapangan hati untuk senantiasa duduk mempelajari ilmu, mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal syariat. Nikmat seperti ini, ikhwati azzakumullah, tidaklah Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak memilih para nabi dan rasul kecuali sebahagian orang, sebahagian pribadi-pribadi, di mana Allah Subhanahu wa taala mewahyukan ilmu-ilmu tersebut. Begitu pula Allah memilihkan para pembela dan orang-orang yang bersama para rasul juga sebahagian, ya, tidak sebahagian besar, tidak sebahagian banyak dari manusia yang mau mempelajari ilmu-ilmu kenabian tersebut. Dan itu berulang dari masa ke masa, ikhwati azakumullah. Ya, bahkan kita mengenal Nabi Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun. 950 tahun. Kira-kira berapa yang ikut bersama beliau mempelajari ilmu, berdakwah, beribadah bersama Nabi Nuh? Berapa, Pak? Lebih kurang dari jumlah ini, ya. Ini kira-kira berapa kira-kira jumlah kita? Nabi Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun. Yang ikut beliau naik kapal dan selamat di dalam perahu 80 orang. Bayangkan, 80 orang selama 950 tahun. Karenanya ketika Nabi Nuh alaihi salam terdampar di sebuah bukit, beliau turun bersama 80 orang dan beliau membuat satu kampung yang disebut dengan kampung Thamanun, kampung 80 orang. Ya. Maka ini nikmat bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Maka beriman dan bersyukurlah kita kepada Allah, memujilah Allah atas nikmat ini. Salawat dan salam tercurahkan kepada uswah tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati azzakumullah, di antara sunan al-anbiya war rasul, perilaku atau contoh tauladan yang dilakukan oleh para nabi dan rasul adalah mereka membentuk usrah, membentuk keluarga. Bahkan risalah pasangan hidup, ikhwati azakumullah, itu sejak Nabi Adam alaihi salam di surga, di jannah, bukan dimulai dari dunia, ya. Sejak Allah Ta'ala menciptakan Adam alaihi salam, lalu wa khalaqa minha zawjaha, Allah ciptakan minha, dari bahagian Adam tersebut, zaujaha, pasangannya. Diciptakan oleh Allah Ta'ala pasangan hidup dari Adam alaihi salam, yaitu ibunda Hawa. Kemudian wabatha minhuma, dan dipecahlah, diturunkanlah minhuma, dari keduanya, itu dari Adam dan Hawa. Wabatha minhuma rijalan, laki-laki, kathirah, rijalan kathira, para laki-laki yang banyak, wanisaa, dan para wanita. Jadi diberikan keturunan, anak-anak laki-laki, perempuan. Karena itu ikhwati azzakumullah,
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Ali Imran, "Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin." Allah katakan, "Innallaha astafa," sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nabi Adam alaihissalam, wa Nuh dan Nabi Nuh alaihissalam, wa ala Ibrahim dan keluarganya Nabi Ibrahim, wa ala Imran dan keluarganya Imran, alal alamin, di alam semesta ini. Di dalam ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah menyebutkan Adam, tidak menyebutkan keluarga Adam. Menyebutkan Nuh, tidak disebut keluarganya Nuh. Tetapi kemudian setelahnya Allah menyebutkan ala Ibrahim, keluarganya Ibrahim, wa ala Imran dan keluarganya Imran. Padahal ikhwati azakumullah, Adam punya keluarga tidak? Punya keluarga. Nuh punya keluarga, ada anak, ada istri. Nabi Adam juga ada anak, ada istri. Tapi yang disebut oleh Allah Ta'ala berikutnya adalah ala Ibrahim, keluarganya Nabi Ibrahim, wa ala Imran dan keluarganya Imran, alal alamin. Karena ikhwati azakumullah, kedua Nabi ini, kedua manusia ini diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk cikal bakal manusia. Cikal bakal manusia. Jadi kalau kita ditanya siapa nenek moyang kita, maka nenek moyang kita ada dua. Yang pertama Adam alaihissalam, yang kedua adalah Nuh alaihissalam. Sebab dari dua orang inilah muncul manusia, muncul generasi-generasi setelah mereka. Adam alaihissalam dipasangkan oleh Allah Ta'ala kepada Hawa sehingga menimbulkan generasi manusia. Muncullah anak-anak beliau, zuriat keturunan-keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Lalu kemudian zuriat Adam alaihissalam ini habis semuanya. Habis semuanya. Tidak bersisa kecuali Nabi Nuh alaihissalam dengan 3 anak beliau, dan ditambah dengan para pengikut Nabi Nuh yang berjumlah total semuanya bersama Nabi Nuh dengan 3 orang anak beliau, 80 orang. Dari 80 orang ini ikhwati azakumullah, yang memiliki keturunan hanya 3 dari anak Nabi Nuh, Sam, Ham dan Yafet. Adapun yang Samanun itu tidak menurunkan generasi, ya, sehingga asal muasal munculnya manusia dari Adam alaihissalam lalu habis dengan banjir, yaitu ketika Allah mengijabah doanya Nabi Nuh. Allah Ta'ala berfirman menceritakan Nabi Nuh yang mengangkat tangan beliau setelah 950 tahun berdakwah, mengajak manusia untuk menyembah Allah, tapi mereka ingkar. Maka Nabi Nuh di titik kesabaran beliau berdoa, Allahumma la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, kalau begitu jangan engkau sisakan satu rumah pun di dunia ini, minal kafirina, dari orang-orang kafir, dayyara, rumah, hancurkan semuanya. Maka Allah menurunkan banjir besar tersebutnya, sehingga bermunculanlah generasi selanjutnya dari manusia dari keturunan Nabi Nuh. Adapun dari yang lain-lainnya tidak menurunkan. Adapun Nabi Ibrahim alaihissalam meneruskan generasi Nabi Nuh. Maka beliau punya keluarga, maka nisbat manusia yang taat kepada Allah dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada keluarga-keluarga lain, tapi keluarga-keluarga lain itu tidak memunculkan generasi yang beriman kepada Allah. Mereka melahirkan anak, melahirkan keturunan, tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Ibrahim melahirkan anak. Dari Nabi Ibrahim inilah muncul generasi-generasi yang saleh, yang beriman kepada Allah, menjadi para anbiya. Dan di antara keturunan Nabi Nabi Ibrahim alaihissalam yang terakhir, yang menjadi para nabi, pungkasannya para nabi dan para anbiya adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Karenanya para ulama menyebutkan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang muttafaq, disepakati sampai Adnan. Lalu dari Adnan ke Nabi Isa, ke Nabi Ismail ini berbagai macam pendapat, ya.
telah terjadi perbedaan pendapat antara Adnan dengan Nabi Ismail, apakah dia cucunya, ya, apakah dia anaknya, apakah dia cicitnya. Yang jelas Adnan sampai nasabnya kepada Ismail dan Ismail sampai kepada Nabi Ibrahim. Lalu disebutkan ala Imran. Ala Imran ini adalah keturunan dari Nabi Ibrahim yang berikutnya, dari jalur Ishaq. Ishaq menurunkan Yakub, Yakub menurunkan Yusuf. Yusuf kemudian berpecah dengan semua Bani Israel, disebut Bani Israel, itu Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim punya anak Ishaq. Ishaq menurunkan 2 orang anak, Ish dan Yakub. Dan terjadi perselisihan antara Ish dengan Yakub, lalu ibunya berkata kepada Yakub, supaya tidak terjadi persengketaan di rumah tangga tersebut, berkatalah ibunya Yakub kepada Yakub, dia mengatakan, Isra lailan, engkau pergilah malam ini, tinggalkan rumah. Daripada bentrok di rumah, terjadi kekacauan dan mungkin terjadi pembunuhan sebagaimana kisah Habil dan Qabil, engkau pergilah wahai Yakub. Isra lailan, Isra'i. Maka nama Nabi Yakub berubahlah menjadi Israel, yaitu orang yang berjalan malam hari. Dia tinggalkan rumahnya, dia pindah ke pamannya di Padam Aram. Padam Aram itu sekarang adalah Palestina. Ya, karenanya kalau Bani Israel, keturunan Israel mengklaim bahwa Palestina itu adalah negeri mereka, maka sesungguhnya tidaklah demikian di dalam sejarah, ya. Karena Nabi Yakub itu adalah orang yang muhajir, orang yang hijrah. Beliau bukan orang asli Palestina. Jadi beliau pindah ke Palestina tersebut sebagai pendatang. Ini dari satu sisi. Dari satu sisi. Kalaupun dikatakan Nabi Israel atau Nabi Yakub alaihissalam adalah orang Palestina, maka yang paling mencocoki Nabi Yakub alaihissalam adalah orang Palestina sekarang, bukan orang Israel. Apa sebab? Dari sisi akidah, ya, dari sisi agama, maka yang mencocoki Nabi Yakub, yaitu orang-orang yang bertauhid kepada Allah, menyembah kepada Allah, adalah orang-orang Muslim. Dan orang-orang Palestina sekarang adalah mereka orang-orang Muslim, maka merekalah yang lebih berhak kalau itu dikatakan sebagai tempatnya Nabi Yakub alaihissalam. Dan dari Nabi Yakub inilah turun Bani Israel. Jadi di dunia ini, ikhwati azakumullah, boleh dikatakan ada dua sisi keturunan yang mengemban risalah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dari sisi Bani Israel. Bani Israel yang menurunkan terakhir Nabi Isa alaihissalam. Jadi keturunan yang menjadi nabi dari Bani Israel yang terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dari sisi Nabi Ibrahim disebutkan Nabi Ibrahim, ya, maka beliaulah yang menurunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya tidak disebut di dalam ayat itu ala Muhammadin, ya, ala Muhammadin, kecuali di dalam beberapa mushaf, ya, mushaf yang diklaim oleh orang-orang Syiah Rafidhah, mereka menambahkan ayat tersebut. Ayat ini ada surah Ali Imran, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana wa ala Muhammadin fil alamin. Sehingga mereka mengklaim adanya Ahlul Bait, ya, Ahlul Bait sampai sekarang, bahwa jalur keagamaan, jalur din itu harus diambil dari Ahlul Bait, keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah demikian, ikhwati azakumullah. Disebutkan di dalam Al-Qur'an hanya ala Imran, ala Ibrahim, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Ya, adapun setelahnya mereka adalah para anbiya yang mengajari umat ini untuk beriman kepada Allah. Maka ikhwati azakumullah, kesimpulan yang ingin kita dapatkan dari cerita ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan keluarga itu untuk meneruskan generasi-generasi yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah. Betapa banyak keluarga di dunia, tetapi yang disebut keluarga Ibrahim, keluarga Imran. Keluarga Imran melahirkan Maryam, Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam.
dan putus di situ. Lalu kemudian dilanjutkan dari keluarga Ibrahim dari sisi yang lain, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama muttafaq yang disebut dengan ahlul bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu siapa? Bukan hanya anak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya yang dari keturunan Fatimah. Fatimah melahirkan berapa orang anak? Berapa orang anak, Pak? 5 orang anak. Yang pertama Al-Hasan, yang kedua Al-Husain, yang ketiga Muhsin, yang keempat Zainab, yang kelima Ummu Kulthum. Adapun Muhsin meninggal di waktu kecil sehingga tidak menurunkan keturunan. Adapun Zainab, dia perempuan, Ummu Kulthum juga perempuan, sehingga tidak dinisbatkan nasab itu kepada ibu. Karena Allah tabaraka wa taala berfirman, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Sebutlah mereka dengan nama ayah-ayah mereka, dan itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nasab dari Ummu Kulthum dan Zainab sebahagian para ulama terhenti. Ada yang mengatakan setelah itu mereka juga menikah dengan sebahagian ahlul bait, sehingga menurunkan juga ahlul bait dari keturunan Zainab dari Kulthum. Kemudian Al-Hasan dan Al-Husain inilah yang menurunkan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara nasab. Maka kenapa Al-Qur'an tidak menyebut ala Muhammadin? Ya karena yang disebut dengan ahlul bait adalah semua kaum mukminin yang beriman kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ada jalur nasab ataupun tidak. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang duduk di sini beribadah kepada Allah mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah ahlul bait. Dia adalah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berdasarkan beberapa riwayat disebutkan. Ketika Salman Al-Farisi, Salman orang Paris, orang Persia, tidak ada jalur nasab dengan Rasulullah SAW. Dia hijrah mencari agama yang benar, lalu dia ketemu dengan Rasulullah SAW setelah dia menjadi budak. Jadi dia ditipu, kemudian dia menjadi budak, dan bagi dia nggak penting dia jadi budak. Yang penting dia bisa datang ke Madinah. Maka ketika dia melihat Rasulullah SAW, maka tahulah dia inilah Nabi akhir zaman yang diceritakan oleh guru-gurunya terdahulu tentang sifat-sifatnya. Lalu Salman Al-Farisi ini, ikhwati azakumullah, datang kepada Rasulullah SAW dan dia masuk Islam. Dia masuk Islam tapi dia masih budak. Lalu dia datang kepada tuannya, saya ingin menjadi orang merdeka. Apa syaratnya? Maka dahulu ada istilah budak namanya budak mukatabah. Jadi budak yang melakukan transaksi kepada tuannya supaya dia bebas. Maka tuannya mengatakan engkau boleh bebas, tapi syaratnya engkau harus bikinkan dan tanamkan saya 300 pohon kurma. 300 pohon kurma. Diceritakanlah itu kepada Rasulullah, maka Rasulullah pun membantu Salman Al-Farisi ini untuk menanam 300 batang kurma tersebut, yang kemudian inilah yang menjadi kurma ajwa, sehingga disebut dengan kurmanya Nabi, dan itu ada di Kuba, ya, di Kuba. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian umroh atau haji, sempatkanlah ke Kuba dan beri kurma di situ. Karena itu adalah kurmanya Rasulullah ketika Rasulullah membantu Salman Al-Farisi untuk memenuhi syarat dibebaskan dia dari perbudakan. Karena aslinya dia orang merdeka, bahkan anak seorang mulia di Persia. Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan kepada Salman Al-Farisi, "Ya Salman, innaka minna ahlul bait." Wahai Salman, engkau itu adalah keluarga rumahku, kata Rasulullah. Siapa dia? Nasabnya tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Ada juga Mus'ab Ar-Rumi, orang Romawi, datang kepada Rasulullah SAW menjadi seorang Muslim. Maka Rasulullah juga mengatakan, Mus'ab, anta minna ahlul bait. Engkau wahai Mus'ab adalah ahlul bait. Sehingga ikhwati azakumullah, Rasulullah SAW tidak memiliki ahlul bait secara khusus dari nasab beliau. Bahkan kalau diruntut, Fatimah adalah wanita. Fatimah putrinya Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib sepupunya Rasulullah. Walaupun sepupu ini masih keluarga ya, tapi keluarga juga dari sisi yang lumayan tidak terhubung secara langsung. Terhubungnya dengan kakek. Ayah mereka berbeda, Abdullah, Abu Talib.
menurunkan Abu Talib menurunkan Ali bin Abi Talib, Abdullah menurunkan Rasulullah. Kakek mereka sama, yaitu Abdul Muthalib. Sehingga sebenarnya nasabnya adalah keluarganya Ali. Keluarganya Ali, bukan keluarganya Rasulullah SAW. Tapi karena ada kaitan keluarga, maka tetap ini disebut keluarga Rasulullah secara nasab, ya. Keluarga Rasulullah secara nasab ila yaumina hadza, sampai kepada hari kita ini. Nah, inti dari semua itu ikhwati azakumullah, orang berkeluarga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka menurunkan generasi-generasi yang terus beriman dan beribadah kepada Allah. Mereka mentauhidkan Allah, sehingga orang tua, pasangan hidup itu di antara tugas mereka adalah mereka menurunkan generasi berikutnya, lalu mengajarkan untuk tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anaknya bertauhid, mengenal syariat Allah, melanjutkan generasi-generasi terusnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhwati azakumullah mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Kata Rasulullah, tetap terus ada satu kelompok di antara umatku ini yang zahirina 'alal haq. Mereka tetap di atas kebenaran, tidak berubah. Walaupun banyak orang mencela, banyak orang mendiskreditkan mereka, mereka tetap beristiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu berarti apa? Muncul dari orang tua mereka, melahirkan anak-anak mereka dan dididik di atas iman dan Islam. Salah satu rahasia yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW bagaimana anak keturunan ini beriman kepada Allah adalah beliau bermuamalah kepada istri beliau, kepada anak beliau dengan kelembutan, dengan kecintaan yang luar biasa, penghargaan yang luar biasa, sehingga istri itu memandang suaminya adalah orang yang paling mulia. Anak memandang ayahnya adalah orang yang paling dekat dengan dia, ya, paling harmonis dengan dia. Karena diceritakan ikhwati azakumullah, Rasulullah itu kepada Fatimah. Jadi anak Rasulullah semuanya meninggal sebelum Rasulullah meninggal, kecuali Fatimah. Rasulullah kalau Fatimah datang, apa yang terjadi? Beliau kalau Fatimah datang, beliau langsung berdiri dan selalu mengecup keningnya. Disambut oleh Rasulullah SAW, dimuliakan anaknya tersebut, ya. Sehingga dekatlah antara Rasulullah dengan Fatimah tersebut. Sehingga diceritakan ketika akhir kehidupan Rasulullah SAW, ketika Rasulullah dalam keadaan yang sakit yang sangat parah, karena sakitnya Rasulullah SAW itu menahan 2 kali sakitnya orang, ya, karena Rasulullah SAW diberikan kekuatan yang melebihi 70 orang di antara manusia. Di kekuatan Rasulullah SAW itu melebihi kekuatan manusia biasa, dan itu para anbiya. Karena diceritakan Nabi Musa itu juga demikian, memiliki kekuatan. Karena ketika Nabi Musa hijrah ke Madian, dia menemukan 2 orang perempuan yang sedang menunggu untuk mengambil air. Lalu dia tanya, kenapa nggak ngambil air sekarang? Kami nggak ngambil air sampai orang-orang datang menggeser batu yang menutupi sumur. Jadi sumur itu ditutupi dengan batu, dan itu bisa diangkat dan digeser oleh 70 orang. Lalu Nabi Musa alaihissalam mengatakan, kalau begitu saya bantu. Diangkat oleh beliau sendirian, batu tersebut digeser, ya, sehingga para wanita tadi bisa mengambil air. 2 orang wanita ini mengambil air dan datang kepada ayahnya. Ayahnya kaget, kok sudah pagi-pagi sudah dapat air? Diceritakan ada seorang pemuda yang bisa menggeser batu tersebutnya. Begitu pula Rasulullah SAW. Sehingga ketika Rasulullah sakit, itu benar-benar sakit beliau adalah sakit yang luar biasa. Maka ketika Fatimah datang, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, ada seorang wanita yang datang dan kami tahu itu adalah Fatimah. Dari mana Aisyah radhiyallahu anha tahu bahwa itu Fatimah? Li'anna mashyuha ka masyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena cara jalan wanita ini mirip dengan jalannya Rasulullah. Jadi keturunan-keturunan Rasulullah itu memiliki kemiripan. Fatimah di antara kemiripannya cara jalannya. Bagaimana cara jalannya Rasulullah?
Diceritakan cara jalannya Rasulullah itu seperti orang turun dari bukit. Ya. Jadi beliau cepat jalannya dan condong ke depan. Cepat. Maka Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, mengatakan ketika Rasulullah sedang sakit, lalu datanglah seorang wanita dan aku tahu itu adalah Fatimah. Artinya apa? Pada saat Fatimah datang, dia berhijab. Dia berhijab, wajahnya pun nggak kelihatan. Ya, sehingga dia mengetahui yang datang itu Fatimah. Kalau seandainya mukanya terlihat, dia tidak perlu menyebutkan cara jalannya. Nah, di situ ketika datang kepada Rasulullah SAW, Rasulullah tidak lagi bisa mencium kening Aisyah kening Fatimah, karena beliau lagi sakit dan dia hanya mengangkat sedikit kepala beliau, tapi dia tetap mengatakan kepada Fatimah untuk mendekat, lalu Rasulullah mencium. Jadi di sini kedekatan keluarga, ikhwati azakumullah, itu tidak dibatasi ketika dia masih kecil. Ya, bahkan Fatimah itu sudah berkeluarga, tetap ketika berjumpa kepada Rasulullah, Rasulullah tetap sambut dia, tetap cium keningnya, dan begitulah kedekatan Rasulullah dengan anak-anak itu, ya, dengan keluarga beliau. Ya, sehingga tidak ada kedengkian, tidak ada rasa berat antara anak dengan orang tua. Sehingga orang tua itu betul-betul jadi idola, betul-betul menjadi pembimbing mereka. Nah, begitulah ikhwati azakumullah, seharusnya keluarga-keluarga itu. Ada kita dapatkan ikhwati azakumullah, ada suami yang mulai mengaji, mengenal sunnah, mengenal agama yang mulia ini. Ada para istri yang juga mengaji, mengenal Al-Quran dan sunnah. Tetapi kemudian ilmu yang mereka dapatkan itu mereka jadikan sebagai apa? Sebagai penghakiman kepada suami. Suami menghakimi istri. Oh, engkau ini salah, engkau ini maksiat. Istri juga berkatakan, wah, engkau ini tidak sesuai sunnah, tidak sesuai ini. Sehingga apa? Antara laki dengan suami yang ngaji justru apa? Semakin bermusuhan. Ya, karena istri menghakimi suaminya salah, suami menghakimi istrinya salah. Tadinya mereka menikah biasa-biasa saja, bahkan boleh dikatakan harmonis-harmonis saja. Setelah mengaji, tahulah suaminya bahwa perempuan yang tidak berhijab tidak baik di hadapan Allah. Ya. Lalu dia mulai mengatur istrinya untuk berhijab dan menghukumi tentang keburukan-keburukan istrinya tersebut. Mulailah ada rasa di hatinya terhadap istrinya tersebut tentang kejauhannya dan renggang hubungan mereka itu. Begitu pula ikhwati azakumullah, seorang istri tadinya melihat suaminya biasa-biasa, tapi setelah mengenal sunnah, oh ternyata perbuatan suaminya ini enggak benar. Mulailah terjadi penghakiman di antara mereka. Padahal ikhwati azakumullah tidaklah demikian seharusnya, ya. Jadi ilmu yang didapat itu untuk mengenal mana yang baik dan yang buruk. Dengan ilmu syariat kita mengenal yang halal, kita mengenal yang haram. Tetapi dengan mengenal yang halal dan haram itulah kita ingin melakukan orang lain mengikuti yang halal dan haram ini. Maka bagaimana caranya? Maka caranya adalah dengan kelembutan, dengan kasih sayang, sehingga dia menjadikan suaminya ini adalah orang yang dia sayangi. Maka dengan segala kelembutan, dengan segala kebaikan dia rubah suaminya. Karena ikhwati azakumullah, istilah dakwah di dalam kampus-kampus syariat itu tidak disebut dengan ilmu dakwah, tidak disebut dengan ilmu dakwah, tapi disebut berdakwah. Karena dia bukan ilmu. Artinya seorang istri tahu tabiat suaminya, seorang suami tahu tabiat istrinya, apa yang dia sukai, apa yang dia tidak sukai. Maka begitulah dia mendakwahi istrinya. Begitulah seorang istri mendakwahi suaminya. Bukan hanya mengatakan, oh ini haram, ini engkau berbuat maksiat, ya engkau harus berhenti dari ini, kalau enggak saya enggak melayani kamu dan sebagainya. Maka yang terjadi apa? Justru pecahlah rumah tangga tersebut. Jadilah masing-masing, yang satu bertakwa, yang satu tidak. Ya, bahkan sebahagian sudah memikirkan pasangan lain yang cocok dengan agamanya dia dan sebagainya. Maka tidaklah demikian ikhwati azakumullah. Tapi yang harusnya terjadi adalah seorang istri yang tahu tentang syariat, maka dia dengan cintanya kepada suaminya itu dia rubah dengan segala kebaikannya, dengan rayuannya, dengan segala hikmatnya, sehingga timbullah rasa cinta seorang suami kepada istri,
Apa yang dimaui istri, maka suami pun mengikuti. Begitu pula seorang suami. Karena ikhwati azakumullah, di dalam syariat seseorang itu tidak diharuskan untuk mengenal status orang lain, untuk memikirkan status orang lain, tetapi dia memikirkan status dia. Apa maksudnya ini? Kita ini berubah-ubah status. Awalnya kita jadi seorang anak, status kita adalah seorang anak. Maka kita mempelajari syariat Allah, status seorang anak apa? Diperintahkan untuk taat kepada orang tua, untuk menghargai orang tua dan sebagainya. Itulah status anak yang dia pikirkan. Dia tidak memikirkan status ayahnya. Dia tidak memikirkan status ibunya. Bagaimana ayah saya? Maka saya akan berbakti kepada dia. Kalau dia tidak baik, saya juga tidak baik. Kalau ibu saya baik, saya akan berbakti kepada dia. Kalau ibu saya tidak baik, saya tidak berbakti. Itu namanya orang memikirkan apa? Status orang lain. Dia berbuat karena status orang lain. Begitu pula status anak berubah menjadi status seorang suami. Dia tidak memikirkan status istrinya. Kalau istri saya taat, kalau istri saya baik, saya akan baik kepada dia. Ya, sehingga mereka saling menunggu, dan tidaklah mereka melakukan itu kecuali untuk manusia. Mereka lakukan untuk ayahnya, mereka lakukan untuk ibunya, mereka lakukan untuk istrinya, mereka lakukan untuk suaminya. Maka inilah ikhwati azakumullah, tukar guling. Apa yang kau beri, itu yang saya beri. Padahal ikhwati azakumullah, yang kita sembah siapa? Allah. Siapa yang menyuruh kita berbakti kepada ibu kita, ayah kita? Allah. Bukan karena ayah kita, bukan karena ibu kita. Begitu pula seorang suami. Siapa yang memerintahkan dia untuk menyayangi istrinya, untuk mendidik istrinya? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak berpikir bagaimana istri saya, bagaimana ini saya, tapi dia benar-benar berpikir Allah yang memerintahkan saya. Ya. Kalau dia tidak sabar dalam melaksanakan perintah Allah, itu ada jalur-jalurnya. Seorang suami sudah taat mengikuti aturan Allah, mendidik istrinya, tapi istrinya juga tidak berubah, maka ada aturan syariat. Maka mereka disuruh apa? Mufaraqah, berpisah, cerai, supaya masing-masing bisa taat kepada Allah dan tidak terganggu dengan pasangan. Tapi dia harus tetap berusaha. Ya, karenanya dikatakan dia mempertahankan keluarganya itu lebih baik. Dan terakhir, ikhwati jazakumullah, kehancuran rumah tangga itu adalah kehancuran tauhid, kehancuran ibadah. Karenanya praktek atau prestasi terbaik dari iblis dengan pasukan-pasukannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Bukan menghancurkan sholat orang, bukan menghancurkan orang suruh melakukan perbuatan dosa-dosa yang lain, tapi ketika ada seorang syaitan lapor kepada iblis, dia tanya, apa yang kau lakukan terhadap manusia? Dia mengatakan, tidaklah aku tinggalkan dua pasangan kecuali mereka berantem. Tidaklah aku tinggalkan pasangan suami istri kecuali mereka saling membenci, dan terjadilah perceraian. Maka iblis mengatakan, anta abdalu syaitan, engkau setan yang paling abdal. Kalau yang cuman bisa membuat orang berzina, membuat orang korupsi, membuat orang ini, iblis biasa-biasa saja. Tapi ketika ada seorang bisa menceraikan pasangan, maka iblis memuji-muji. Karena apa? Hancurnya sebuah keluarga ini akan menghancurkan generasi berikutnya, membuat mereka tidak bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Bahkan mungkin diantara mereka ada yang menghujat Allah dengan keadaan rumah tangga tersebut. Ya, anak-anaknya juga tidak terkontrol dan sebagainya. Karenanya ikhwati jazakumullah, cara pertama yang dimulai oleh sebuah keluarga adalah berdoa kepada Allah untuk diberikan taufik bisa membina keluarga itu dengan baik. Maka Allah mengajarkan kepada kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkan kepada saya pasangan-pasangan yang menjadi penyejuk mata, anak keturunan yang menjadi penyejuk mata. Dan penyejuk mata itu ketika kita lihat mereka sholat, ketika mereka bertauhid kepada Allah, ketika mereka mencintai Rasulullah SAW, itulah penyejuk mata. Juga diantara doa Rasulullah SAW apa? Rasulullah berdoa, Allahumma ij'alli ahlan atau zaujan
la tusayyibuni qabla awani. Ya Allah, berikan aku seorang pasangan yang tidak membuat aku beruban sebelum waktunya. Ini kalau sini ada yang uban-ubannya itu bisa jadi itu pengaruh apa? Problem rumah tangga ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Ya Allah, berikan aku pasangan yang tidak membuat aku beruban sebelum waktunya. Karena diceritakan oleh Anas bin Malik, ketika dia memandikan Rasulullah SAW, dia mendapatkan uban Rasulullah berapa jumlahnya? Uban Rasulullah jumlahnya 17. Berarti problem rumah tangga beliau tidak begitu besar. Istri baik, anak-anak taat, itu tenang hidup ya. Yang menjadi pemicu semuanya adalah ketika dipangkal keluarga tersebut ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lihatlah status kita, apa yang Allah perintahkan. Apapun yang dilakukan oleh orang lain, maka itu tanggung jawab dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersabar di atas status kita tersebut. Kalau kita tidak bisa bersabar di atas status kita, rubahlah status itu ya. Rubahlah status itu. Kalau dia bersuami istri, maka berarti dia harus kembali lagi menjadi sendiri statusnya. Kalau dia tidak mampu untuk menegakkan status tersebutnya, maka ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, awal dari kehidupan rumah tangga itu, maka semua orang yang berkeluarga tidak lain tujuannya adalah untuk meneruskan syariat tauhid, dan mereka harus belajar tentang syariat ini supaya mereka bisa mendidik generasi-generasi itu dengan kebaikan. Baik, karena waktu kita terbatas, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Saya mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz beserta keluarga. Ustaz, bagaimana izin bertanya bagaimana melatih kesabaran dalam mendidik anak Ustaz? Karena memang tidak, kita tahu bahwa sebagai orang tua kami dulu juga tidak langsung bisa beribadah dengan baik Ustaz. Tapi sekarang begitu melihat anak itu kok kurang kesabaran kami gitu Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Ya, jadi yang tadi kita sebutkan, yang pertama yang harus dijaga oleh ayah ibu adalah kedekatan dengan anak. Jangan sampai karena kita ingin anak ini bisa sholat, bisa saum, kemudian kita memaksa mereka dengan sesuatu yang keras ya, sehingga tidak lagi ada anak itu memandang ayahnya kecuali musuhnya, tidak lagi dia memandang ibunya kecuali musuhnya. Kalau sudah seperti itu, ikhwati azakumullah, sulit untuk bisa mendidik mereka kepada Allah. Ada seorang ibu bertanya kepada saya, Ustaz, anak saya itu senangnya musik, mendengar musik, tidak lagi ngaji dan segala macam. Apa yang saya harus lakukan? Apakah saya harus matikan tipnya atau pemutar ininya, atau harus saya sirnakan, saya buang alat musiknya dan sebagainya, atau saya ambil HP-nya? Ada anak suka game, apakah saya harus ambil sita HP-nya dan sebagainya? Maka saya katakan tidaklah demikian. Tidaklah ada orang itu berpindah dari satu ke satu lain kecuali apa? Karena dia suka. Karena dia suka. Selama ini dia memandang kesukaannya itu ada pada musik, maka ibu harus cari pembanding yang bisa mengalahkan kecintaan dia kepada musik. Apakah ibu sudah kenalkan Al-Quran? Ya, duduk-duduk bareng-bareng, ada waktu bercanda tentang beberapa hal-hal dan kemudian dikaitkan dengan Al-Quran ya, sehingga dia mengenal Al-Quran, sehingga kemudian dia tahulah yang lebih asyik adalah Al-Quran. Tidak bisa dirubah secara 100%. Ya, dahulu ada seorang penyanyi Inggris, Cat Stevens kalau tidak salah ya. Dia seorang penyanyi. Lalu satu saat dia dihadiahin Al-Quran. Dia dihadiahin Al-Quran pakai terjemahan Inggris. Lalu dia baca, lalu dia mendapatkan kebaikan di situ. Lalu dia masuk Islam. Tapi karena masih senang musik, apa yang terjadi? Mulailah dia rubah musiknya ke arah-arah yang menyampaikan kecintaannya, berbicara tentang Allah dan Rasulnya, masih pakai musik. Dia pelajari lagi
Ada yang lebih indah lagi, dia rubah lagi, dia tinggalkan musiknya, dia hanya pakai suara saja, bernyanyi dengan suara. Tapi belakangan hari dia melihat ada yang lebih asik dari itu lagi, yaitu membaca Al-Quran. Dan sekarang beliau tinggalkan musiknya dan beliau lebih cenderung kepada Al-Quran karena sudah merasakan asiknya itu. Ya, sehingga orang itu tidak bisa disuruh berubah tanpa dia mengenalnya, tanpa dia menyayanginya, menyukainya, dan merasakan kenikmatan dari hal yang disuruh tersebut, ya. Maka awalnya jangan sampai kita menjadi musuh bagi anak-anak kita, ya. Sehingga kita lebih membangun kedekatan tersebut, lebih dekat lagi. Ketika dia sudah menyimpang, lebih dekat lagi, lebih menyayangi mereka dengan perbuatan-perbuatan fisik, ya, sebagaimana Rasulullah SAW ketika Fatimah datang, maka beliau sambut dengan kemuliaan, beliau cium keningnya, dan beliau selalu dekat dan berbicara dengan Fatimah dengan perkara-perkara yang menyenangkan dia dan sebagainya. Jadi maka itu yang harus dibangun oleh seorang ayah, ya, sehingga kekerasan fisik, pemaksaan ini justru membuat mereka lebih jauh lagi meninggalkan din ini. Afatanun anta ya Mu'ad, kata Rasulullah, apa engkau menjadi pemfitnah, jadi membuat orang lari dari agama ini. Maka ini disitulah seninya seorang ayah mengerti apa tabiat anak, kesukaan anak, dan sebagainya. Dan dia bertujuan merubah, bukan untuk memuaskan, tetapi dia merubah dengan sesuatu yang bisa dirubah. Dan yang paling utama yang dijaga dari anak keturunan itu adalah telinga mereka. Walaupun mata mereka melihat kemana-mana, upayakan telinga mereka pernah mendengar ucapan-ucapan kita, arahan-arahan kita. Karenanya saya waktu anak-anak masih kecil, itu saya pantang untuk meminta ojek untuk membawa mereka ke sekolah. Saya sendiri yang jadi tukang ojeknya, saya bilang. Karena itu kesempatan. Dia duduk membonceng kepada kita, fokusnya pikirannya kepada kita. Disitulah kita bercerita. Dia mendengar. Ya. Telinga inilah yang menjadi sumber informasi. Adapun yang dia lihat, ya, ada orang lihat anaknya nonton hal yang tidak beres. Apa yang dia lakukan? Dia matikan TV-nya. Matanya lagi senang, hatinya lagi senang, dimatikan TV-nya, maka dia memandang ayahnya ini adalah musuh bagi kesenangannya. Apa yang harus dilakukan? Maka dia harus tahu telinga lebih kuat dari pendengaran. Ajak ngobrol itu anak. Telinganya dulu diambil, perhatian telinganya dengan sesuatu yang menyenangkan dia, sehingga fokus dia kepada yang dia senangkan sudah mulai berubah. Maka kita matikan TV pun dia tidak akan protes. Maka perhatikan telinganya, berbicaralah dengan baik kepada telinga tersebut sampai dia penuh perhatian dan matanya beralih kepada kita. Disitulah kita bisa merubahnya. Tapi kalau mata dia masih tertuju terhadap yang disenangkan dia tidak mendapatkan ilmu tentang kebaikan yang kita ingin sampaikan, maka tidaklah demikian. Karena itu para aba, para bapak, para ibu, belajarlah tentang din ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk merubah. Jadi demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan. Baik, saya rasa cukup. Aku qauli hadza wa astaghfirullah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.